Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Solehudin dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Maaf, saya mau bertanya, bagaimana hukum saham dalam Islam? Terima kasih. Saham itu kan masuk wilayah jual beli saham barangkali begitu. Jual beli itu kan ada syaratnya, barangnya ada, halal, syarat-syaratnya, bisa diserah terimakan. Itu kan syarat transaksi jual beli yang jelas. Pembahasan saham adalah kalau karena masuk wilayah transaksi, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat di dalam transaksi. Kalau transaksinya benar, sahamnya benar. Yang dijual benar, sahamnya benar. Kalau yang dijual benar, maka transaksinya benar. Jadi begini, saham itu gambar miniaturnya begini loh ya. Gambar kecilnya saham itu begini. Ada sebuah toko. Tokonya toko halal, toko baju muslim, baju ini, toko minuman, ya. Itu yang punya 4 orang. Dulu waktu membuat toko itu, modalnya adalah semuanya 100 juta. Berarti nilainya berapa? 400 juta. Kemudian toko ini berkembang, menjadi toko gede. Tak taunya toko itu nilainya menjadi berapa? 4 miliar. Berarti setiap satu orang punya berapa? Satu miliar. Nah, 1 miliar itu 1/4 itu adalah sahamnya, bagian daripada dia, bagian daripada salah satu orang. Jadi 4. Nah, kalau ternyata salah satunya ini ingin menjual sahamnya, menjual bagiannya, sah dijual. Jadi dari toko ini sudah dikira-kira bahwasanya nilainya berapa? 4 miliar. Saya mau lepas deh karena saya mau pergi ke akhirat barangkali mau pergi kemana, saya jual ini sahamnya. Mau saya jual saham saya, berapa dijual? Dijual 1 miliar. Maka ada orang membelinya sah, transaksinya jelas ya, orangnya jelas, barangnya jelas, tokonya jelas, dan yang dijual belikan adalah halal. Maka kemudian ada orang lain yang membeli, kemudian masuk, orang baru masuk, maka ini menjual saham. Dalam sebuah perusahaan juga kurang lebih seperti itu. Sebuah perusahaan ada sahamnya, mungkin anggap saja 100 dibagi 1 sampai 100. Saya membeli 4 atau 5 misalnya, itu saham bagian saja. Maka dikembalikan kepada cara transaksi. Kalau barangnya benar, toko, perusahaannya yang selama ini kan di bursa efek atau bursa saham itu, kalau memang perusahaannya benar, lah perusahaan ini jual minuman keras misalnya, Anda tidak tahu apa yang dijual belikan, satu. Kemudian Anda tidak tahu orangnya, benar tidak? Kadang-kadang yang menjual nggak punya, dia hanya punya cerita saja. Lah kok Anda ikut-ikutan? Anda jual beli apa ini? Bergengsi keren, main saham, nyungsep nanti di akhirat. Nah, kalau kisahnya ada sesuatu yang jelas, barangnya jelas, itu kan bukan barang yang dijual, apakah sertifikat atau apa begitu loh. Jadi sebuah perusahaan apa akan menjual sahamnya, ini yang mengerti tentang ekonomi tolong jelaskan ini kalau salah. Ini gambarannya, gambaran ringannya. Jadi diperjualbelikan ya, dijual-belikan. Tentunya di sini harus cara jual belinya, barangnya benar adanya, perusahaannya bukan perusahaan apa namanya, perusahaan palsu, hanya buat perusahaan ada ininya, wah ya. Perusahaannya benar, pak, perusahaannya adalah memproduksi sesuatu yang halal, kemudian cara serah terimanya adalah benar, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau Anda nggak tahu apa-apa, menjadi tidak dibenarkan. Anda beli apa sih? Kadang yang ikut main di situ bukan orang yang memiliki saham, bahkan yang namanya saham bisa jadi dipermainkan, tak taunya apa, nanti dibikin pusing, nanti orang-orang perusahaan gedenya, itu perusahaan gedenya mau menjadikan bagaimana saham yang sudah dijual nanti bisa turun, sehingga orang pada ketakutan, jual lagi kepada dia, dibeli dengan murah, untunglah yang gede, yang kecil nyungsep, Anda nyungsep. Nah, atau ini adalah ruwetnya dalam dunia persahaban ya. Maka pada dasarnya jual beli saham itu adalah ada, asalkan terpenuhi syarat-syarat transaksi jual beli, barangnya ada, barangnya halal, diserah terimakan, yang menjual adalah pemiliknya. Kalau yang menjual bukan pemiliknya nggak sah. Jika yang dijual perusahaan haram juga tidak sah. Jika serah terimanya tidak jelas juga tidak sah. Itu adalah urusan saham seperti itu. Mohon bagi pakar-pakar, mohon yang ngerti ekonomi dikembangkan masalah ini. Jangan mentang-mentang jual beli, yang penting saya bayar, kemudian saya bahkan jual belinya benar, barang nggak usah saham.
Anda jual beli dengan seseorang, Anda bayari dan duit barang Anda terima, belum tentu halal kok. Kenapa? Oh, yang dijual adalah minuman keras. Lah Anda tahu enggak pabriknya itu pabrik apa sih yang di sana itu? Perusahaannya apa yang di sana itu? Harus tahu kehalalannya. Jangan hanya main saham, internet gaya, main saham, ngajak main saham, ngerti? Bangkrut, nangislah dia. Bangkrut di dunia enggak seberapa, tapi bangkrut di akhirat itu dengan transaksi yang haram itu menjadikan kita tersiksa. Wallahu a'lam bishawab.